Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan kita akan membahas Wahyu pasal yang ke-8. Perikopnya adalah meterai yang ke-7 dan ke-4 sangkakala yang pertama. Saudara, sebelum saya bahas ini, saya harus ulang dulu sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran katekisasi kita yang sebelumnya. Saudara, masih ingat bahwa Wahyu pasal 6 itu dimulai dengan 7 materai, betul ya? 7 materai. Wahyu pasal 6, materai 1 sudah dibuka. Saudara masih ingat, materai 1 itu berbicara mengenai kuda putih. Materai kedua itu berbicara mengenai kuda merah. Materai yang ketiga itu berbicara mengenai apa? Kuda hitam. Materai yang keempat itu, pas dibuka ada kuda warna kloros. Betul ya? Nah, materai yang kelima dibuka. Ya, saudara, begitu materai kelima dibuka, saya baca ini materai yang kelima. Karena ini akan nyambung dengan apa yang kita mau bahas. Materai yang kelima itu ada di Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru, sampai berapa lama lagi ya penguasa yang kudus? Sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami. Itu materai yang kelima. Materai yang keenam, saudara, ya, yang terjadi adalah gempa bumi dahsyat, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah bagaikan darah. Itu materai yang keenam. Oke? Dan kita sudah bahas itu, materai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita bahas 2 minggu lalu. Minggu kemarin kita bahas, lihat saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sudah bahas. Nah, dari materai yang ke-6 menuju materai yang ke-7 itu ada jeda waktu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada di Wahyu pasal 7. Kita udah bahas juga itu di minggu lalu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materai yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-8. Saudara siap ya? Wahyu pasal yang ke-8. Saya baca pelan-pelan. Dan ketika anak domba sudah pasti berbicara mengenai Yesus. Ketika Yesus membuka materai yang ke-7, jadi materai ini saudara tidak ada lagi pribadi yang bisa buka. Hanya Yesus yang bisa buka. Ya, bukan malaikat, bukan siapa-siapa. Hanya Yesus yang membuka. Oke. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Ini materai yang ke-7 dibuka. Maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Saudara, kalau punya stabilo, saudara kasih stabilo itu setengah jam. Setengah jamnya saudara stabilo. Ya, dan saudara, begini. Memang saya sering katakan kalau kita belajar tentang Wahyu, kita harus minimal mengerti tentang bahasa asli daripada kitab Wahyu. Bahasa asli kitab Wahyu itu adalah bahasa Yunani. Saudara, kata surga yang dimaksud ini bukan surga tempat Tuhan ada, tapi surga ini menggunakan kata Yunani Uranos. Uranos, ya. Uranos itu bukan hanya diterjemahkan sebagai surga. Saya lebih setuju bahwa kata Uranos ini diterjemahkan dengan kata langit. Gitu ya. Saya lebih setuju bahwa Uranos ini diterjemahkan dengan kata langit. Kenapa saudara diterjemahkan dengan kata langit? Karena kalau kita tafsir dari ayat-ayat sebelumnya bahwa langit sebelumnya di materai yang ke-6, lihat. Materai yang ke-6 ini kan langit heboh. Kenapa langit heboh? Ada bintang jatuh, matahari jadi gelap. Ya, heboh. Seluruh dunia pasti heboh. Kenapa? Karena seluruh dunia pasti melihat. Kemudian bulan jadi darah. Semuanya heboh. Dan saudara, ketika peristiwa itu terjadi, bintang jatuh, matahari gelap, bulan jadi darah, Anda dan saya masih ada di bumi. Kalau belum meninggal maksudnya ya. Kita akan menyaksikan, karena itu belum pengangkatan, belum ada pengangkatan. Ya, sampai materai yang ke-6 itu belum ada pengangkatan, saudara. Tiba-tiba, ya, karena di langit itu heboh, tiba-tiba materai yang ke-7 dibuka,
tiba-tiba sunyilah langit. Gitu ya. Jadi saya menerjemahkan kata Uranus ini dengan kata langit. Tiba-tiba saudara, sunyi senyaplah di langit. Kira-kira setengah jam lamanya. Saudara, setengah jam ini memang betul-betul setengah jam. Begitu ya. Jadi saudara nggak usah nafsirin setengah jam. Oh jangan-jangan itu artinya setengah bulan. Enggak. Ini benar-benar setengah jam. Secara literal setengah jam. Oke. Nah pertanyaannya apa yang terjadi di setengah jam itu? Saudara, nanti kita akan balik lagi ke ayat 1. Lanjut ayat yang kedua. Lalu aku, Yohanes, penulis kitab Wahyu ini, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi ada 7 malaikat. Jadi begini, meterai yang ketujuh itu isinya adalah 7 malaikat yang keluar. 7 malaikat ini masing-masing diberikan sangkakala. Saudara tahu sangkakala ya? Sangkakala itu yang kayak trompet melingkar yang kalau dibunyi itu sangkakala. Ya. Nah sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain. Jadi waktu itu ada 7 malaikat. 7-7-nya dikasih 7 sangkakala. Tiba-tiba datang satu malaikat yang lain. Dikatakan apa? Dan ia pergi berdiri dekat mesbah. Malaikat ini saudara. Beda dengan 7 malaikat yang lain. Malaikat ini berdiri di depan mesbah. Dengan sebuah pendupaan emas. Pertanyaannya siapa malaikat ini? Ya, saya lanjut dulu baru nanti kita harus tahu siapa malaikat ini. Karena malaikat ini beda dengan 7 malaikat yang lain. Dan kepada malaikat yang satu ini diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa-doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Nah, sekarang kita mau cari dulu ini. Siapa malaikat ini, saudara? Ya, siapa satu malaikat ini? Keluaran pasal 30 ayat yang pertama. Keluaran 30 ayat yang pertama. Jadi sama tadi ya, ada pendupaan, ada mesbah Allah. Sekarang kita lihat Keluaran 30 ayat yang pertama. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Sama ya tadi ya? Sama ya? Berarti di sorga nanti saudara, itu posisinya sama seperti bait Allah. Sama. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penanga, sehasta panjang dan sehasta lebarnya dan seterusnya. Ayat 3 dari Keluaran 30. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan seterusnya. Oke. Nah pertanyaannya, siapa yang boleh ada dekat dengan tempat pendupaan itu? Ayat yang ketujuh. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dan wangi-wangian tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu, jadi yang boleh lihat. Gimana saya menggambarkannya ya? Bahwa bait Allah itu ada 3 ruangan. Yang pertama namanya pelataran. Yang kedua, iya betul. Pak Mian Simanjuntak, semacam tabernakel. Ya, tabernakel itu adalah bagian daripada bait Allah. Nah, bait Allah itu kan sebuah gedung. Di depannya itu pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Semua orang Israel boleh masuk ke pelataran. Nanggap? Semua imam boleh masuk ke ruang kudus. Tapi tidak semua orang Israel, tidak semua imam boleh masuk ke ruang maha kudus. Siapa yang boleh masuk ke ruang maha kudus? Hanya imam besar. Hanya imam besar. Ya saudara, hanya imam besar. Nah pertanyaannya kembali ke Wahyu pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah. Jadi ini malaikat ini pergi berdiri dekat mesbah. Jadi saya simpulkan malaikat yang ada di sini ini bukan malaikat biasa. Ini malaikat dengan pangkat yang tertinggi. Karena saudara, yang namanya imam besar itu cuma ada satu. Jadi ini malaikat ini adalah malaikat yang jabatannya paling tinggi di antara yang paling tinggi. Dialah si penghulu malaikat, dialah pemimpin malaikat yang memimpin semua malaikat. Siapa namanya? Sayangnya saudara, Alkitab memang tidak menjelaskan. Ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan yang dibawa oleh malaikat itu.
dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Itu sebabnya saudara, kalau kita ngerti kita ini orang kudusnya, orang yang hidup benar, orang hidup kudus, maka doa kita itu yang bawa. Makanya saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Kalau kita orang-orang kudusnya, hidup benar, hidup kudus, doa-doa kita yang bawa doa-doa kita nyampe ke sorga, itu adalah malaikat dengan pangkat tertinggi. Makanya kita bisa yakin bahwa kita orang-orang yang hidup benar, hidup kudus, doa kita pasti dijawab Tuhan. Saya ulangi, kita orang-orang yang hidup benar, hidup dalam kekudusan, doa kita pasti dijawab Tuhan. Saya bilang dijawab ya, bukan dikabulkan. Pasti dijawab. Oh, Ibu Lisa Sutio. Oke, sebelum saya lanjut, saudara, saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Lisa Sutio. Apa bedanya dijawab dan dikabulkan? Bedanya begini, ya, saya bilang ke istri saya, sayang, boleh besok buatin ayam goreng. Istri saya menjawabnya begini, enggak, besok ikan. Itu dijawab loh, nangkep ya. Tapi apakah permintaan saya dikabulkan? Tidak dikabulkan. Jadi dijawab, jawaban doa dari Tuhan itu bisa iya dikabulkan, bisa tidak, artinya tidak dikabulkan. Bisa juga diganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Oke. Ayat yang kelima. Lalu malaikat yang tadi, malaikat tertinggi itu, mengambil, saya sebutnya dengan penghulu malaikat. Penghulu malaikat itu berarti pemimpin para malaikat. Penghulu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Kita stop dulu di ayat yang kelima. Saudara, pertanyaannya, kita itu di mana? Apakah pengangkatan sudah terjadi? Nah, di sini jawabannya. Perhatikan ayat yang ke-6, saudara. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Saudara, kalau pegang Alkitab, saudara tahan dulu di sini. Ya, tahan dulu. Coba kita lihat apa ucapan Yesus tentang akhir zaman yang berhubungan sama malaikat. Karena kalau kita mau tafsir tentang akhir zaman, mau tidak mau kita harus kembali ke perkataan apa yang Tuhan Yesus pernah ucapkan. Kita buka pembandingnya, Matius 24 ayat 31. Ya saudara, jangan lupa untuk catat dulu ini. Matius 24 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Saudara, Matius 24 ayat 31 perikopnya. Saya mau jamin supaya ayat ini benar-benar konteksnya sesuai bahwa ini ngomongin akhir zaman. Perikopnya adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, di akhir zaman orang akan buat tanda mujizat. Matius 24 ayat 28 Tuhan Yesus bilang, di mana ada bangkai di situ burung nazar berkumpul. Ya. Lalu Yesus terus menjelaskan nanti akan ada siksaan matahari. Lihat ayat 29. Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Sama enggak saudara? Mirip enggak dengan meterai yang ke-6? Sama kan? Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu Matius 24 ayat 29. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Perhatikan. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya Tuhan suruh keluar dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saya ulang skenarionya di Matius 24. Perhatikan baik-baik, Di Matius 24 dikatakan begini. Pada waktu itu, tanda anak manusia di langit, semua bangsa akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Lihat, anak manusia itu datang. Ini skenarionya supaya saudara ngerti. Anak manusia itu datang, ya,
di atas awan-awan, di langit dengan segala kemuliaan. Baru sesudah ini, lihat, maka Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Nangkep? Saudara nangkep atau enggak? Yang nangkep, saudara boleh kasih tanda like. Tanda like, ini ada tanda like enggak ya di sini? Tanda like aja gitu. Ya, ini ada tombol tanda. Ini ya itu betul itu. Nah, itu kasih tanda like. Yang nangkep kasih tanda like kayak begini. Nah. Oke. 3 orang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Berarti udah nangkep. Saya ulang sekali lagi. Kata Tuhan Yesus, nanti aku akan datang, semua orang di muka bumi akan melihat kedatanganku. Aku akan datang di atas awan-awan kemuliaannya. Sesudah aku datang, mengumpulkan orang-orang dari keempat penjuru bumi, sehabis kejadian ini, maka Tuhan akan menyuruh malaikatnya meniup sangkakala. Jadi, dari perkataan Yesus, kita kembali ke Wahyu pasal 8 ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 8 ayat ke-6, malaikatnya sudah meniup sangkakala. Artinya, kalau malaikat sudah meniup sangkakala, Tuhan Yesus sudah menjemput. Pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus menjemput kita? Kapan Tuhan Yesus menjemput kita? Jawabannya ada di ayat yang pertama. Makanya saudara kalau baca ini harus pelan-pelan. Paling enak sih kalau kita ketemu langsung gitu ya. Ya mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ketemu langsung saudara. Sebentar lagi kita akan ketemu langsung di ibadah-ibadah gereja. Kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita? Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di Uranos, di langit itu, kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap. Sunyi senyap itu bisa terjadi karena semua orang terkesima dengan apa yang terjadi di langit. Semua orang terkesima. Ya, sunyi senyap. Yang tadinya bulan jadi darah, yang tadinya matahari jadi gelap, tiba-tiba setengah jam sunyi senyap. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena ada satu orang yang datang di Uranos, di langit itu, dan dialah penguasa alam semesta. Sehingga alam pun tidak berani bergerak ketika dia datang. Dia datang, sunyi senyaplah selama dikatakan setengah jam. Apa yang terjadi setengah jam itu? Pengangkatan. Jadi pengangkatan itu terjadi saudara, itu benar-benar waktunya sekejap. Ya sekejap. Sekejap saudara. Maka saya selalu doa supaya setiap kita itu masuk dalam bilangan orang-orang yang diangkat. Bukan hanya saudara. Kita harus doa supaya anak-anak kita itu masuk dalam golongan orang-orang yang diangkat. Lah kalau misalnya bapaknya hidup benar, hidup kudus, ibunya hidup benar, hidup kudus, anak-anaknya hidupnya setengah-setengah. Waktu bangun pagi mungkin anaknya bangun pagi dia ketok pintu orang tuanya nggak buka-buka pintunya, anaknya mungkin masih SMP, masih SD, tapi dia hidupnya setengah-setengah. Pas dia buka pintu, papa mamanya sudah terangkat ke sorga, anaknya nangis. Kenapa nggak diangkat? Bisa terjadi itu? Bisa sekali. Orang tua diangkat, anak-anak masih kecil nggak diangkat, bisa terjadi. Kenapa? Karena memang kita tidak ajarkan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Ya saudara, bisa terjadi. Anak-anak mungkin lebih sering kita biarkan main handphone daripada berdoa. Satu hari mungkin gak ada doa. Bisa terjadi saudara. Ya saudara. Jadi saudara mungkin lagi di kantor, tiba-tiba banyak orang terangkat. Saudara mungkin lagi di gereja, tiba-tiba semua orang, ya beberapa orang hilang, yang tersisa hanya bajunya. Saudara masih tertinggal, setengah jam itu benar-benar hening. Dan itu terjadi pengangkatan saudara. Makanya kita benar-benar saudara harus persiapkan. Sorry ya Bapak Ibu ya. Saya senang untuk bahas tentang siapa itu Antikristus. Senang sekali. Tapi saya merasa bukan itu inti daripada berita akhir zaman.
Inti utama berita akhir zaman adalah saudara sudah siap atau belum. Seandainya, kita berandai-andai aja. Seandainya 1 jam lagi Tuhan Yesus datang, kita sudah siap atau belum? Oke, kitanya siap. Suami kita sudah kita siapkan atau belum? Istri kita sudah kita siapkan atau belum? Anak-anak kita sudah siapkan atau belum? Sehingga kita satu saat nanti terangkat bersama-sama. Karena saudara, sangat menyakitkan kalau kita terangkat, anak-anak kita tidak terangkat. Sangat menyakitkan kalau suami kita terangkat, ya kita terangkat, suami kita nggak terangkat, atau sebaliknya. Makanya saudara, ini terjadi. Waktunya cuma setengah jam. Setengah jam semua terangkat. Dan itu terjadi saudara. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau sampai kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang diangkat Tuhan? Apa yang terjadi? Ayat 7. Ya. Makanya beberapa orang menganggap bahwa Wahyu pasal 8 ini salah satu tulisan yang paling menggetarkan jiwa. Ya. Ya Ibu Lydia Suharto, kalau ketemu langsung pastor, kita yang di Luwuk nggak bisa belajar lagi ya. Saya sudah berdoa itu Ibu Lydia Suharto, kalaupun nanti keadaan sudah normal, saya tetap akan jalankan katekisasi online ini. Ya, saya akan tetap jalankan katekisasi online ini minimal 1 minggu 1 kali, minimal. Itu sudah komitmen. Ya, supaya kita bertumbuh terus sama-sama. Apa yang terjadi kalau sampai kita tidak mengalami pengangkatan? Ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Nah, sebentar, Pak Z Patulak. Tolong Pak Pendeta khotbahkan lagi tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Serial khotbah saya, kalau di khotbahnya di gereja, itu selalu berbicara mengenai pertobatan, berbicara mengenai akhir zaman, supaya kita siap-siap. Itu tema saya. Ya, itu tema utama saya, gitu ya. Nah, Wahyu 7 ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api. Kalau bahasa Yunaninya begini, hujan es dan hujan api. Ya, hujan es dan hujan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Saudara, awalnya saya berpikir kalau hujan es ya kita mungkin pernah lihat lah, atau kita bisa membayangkan. Betul ya? Hujan api pun pernah tercatat dalam Alkitab. Kisah Sodom dan Gomora, ada api dari langit. Tapi hujan darah, sejarah nggak pernah ada catatannya. Bahkan Alkitab pun tidak pernah mencatat ada pernah hujan darah. Saya berpikir saudara, apa jangan-jangan ini hanya kiasan? Lalu ketika saya baca, saya tafsir apa yang dimaksud dengan hujan darah. Darah, ya hujan darah berarti kan darahnya dari langit gitu kan. Pertanyaannya itu darah apa? Betulan darah atau cuma hanya sekedar kata kiasan? Saudara, ternyata ya darah yang dimaksud ini benar-benar darah. Hujan darah. Darah siapa? Jawabannya, kita kembali lagi ke Wahyu pasal yang ke-6. Ya, Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Pelan-pelan ya, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 itu materai yang kelima. Tadi saya sudah baca. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, mereka yang mati martir, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10, ini orang-orang martir, tanda petik. Ya, mereka protes sama Tuhan, mereka bilang begini, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Tuhan, berapa lama lagi engkau diam dan tidak membalaskan darah kami? Tuhan bilang begini, tunggu sampai genap jumlahnya. Begitu sudah genap jumlahnya di pasal yang ke-7, maka ditumpahkanlah amarah Tuhan. Ya, dan ketika ditumpahkan amarah Tuhan, maka saat itu terjadi hujan es, hujan api, dan darah. Darah siapa yang dimaksud? Saya percaya sekali darah yang nanti akan hujan itu turun itu adalah darah para martir.
Saya percaya sekali itu. Iya, betul, Pak Bronson Alfa Purba sudah jawab itu. Itu darah martir. Sehingga kita ngerti kenapa darah martir itu turun bagaikan hujan. Yang pertama, saudara, supaya semua orang melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang membunuh pada martir. Mereka akan sadar bahwa iya, ternyata orang-orang yang mati martir dibela oleh Tuhannya. Yang kedua, kenapa darah martir itu akhirnya turun bagaikan hujan? Untuk membuktikan bahwa setiap darah dan penyiksaan yang kita alami, setiap penderitaan yang kita hadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Yang percaya katakan amin. Jadi orang boleh jahatin kita karena iman. Saya ulang. Orang boleh jahatin kita karena iman kita. Orang boleh coba hancurkan kita karena iman kita. Tapi Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah akan meninggalkan perbuatan tangannya. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi itu darah martir itu tercurah. Ayat 7 belum selesai. Bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudara kalau mikirnya begini loh. Wah, Pak, sepertiga hancur, tenang, masih ada 2/3. Jangan salah. Saudara, sepertiga hancur itu bumi kacau balau. Sepertiga itu hancur, bumi kacau balau. Kacau balau, saudara. Ya. Sepertiga hancur loh. Saudara bisa bayangkan kalau sepertiga hancur. Itu bumi kacau balau. Pohon-pohon terbakar, sepertiga bumi terbakar. Saudara, sepertiga bumi terbakar. Ya. Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Rumput-rumputan hijau itu termasuk padi, gandum, itu rumput-rumputan hijau. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di akhir zaman ketika penduduk bumi itu, saudara, ya, mengalami hal yang seperti ini. Ini krisis besar-besaran. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Saya tadinya berpikir bahwa ini jangan-jangan nuklir. Nuklir itu kan seperti gunung, dilemparkan ke laut, ya jadi goncang. Saudara, tadinya saya suka, saudara, menghubung-hubungkan. Ketika saya belajar wahyu dulu, saya suka sekali menghubung-hubungkan wahyu dengan kejadian-kejadian yang ada sekarang. Oh, jangan-jangan kalau gunung itu artinya nuklir, perang nuklir. Oh, jangan-jangan tanda di dahi itu adalah microchip. Oh, jangan-jangan, saya selalu hubung-hubungkan. Saya suka sekali dulu menghubung-hubungkan. Ya. Tapi sebetulnya, saudara, kalau kita belajar, ternyata kitab Wahyu itu ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami itu secara literal, secara yang tertulis itu yang kita pahami. Jadi nanti, saudara, di akhir zaman itu bukan nuklir yang akan ada masuk ke bumi, tapi lihat, sesuatu seperti gunung besar, dan saya nggak tahu itu apa, tapi bentuknya gunung besar, bayangkan dia menyala-nyala oleh api, dilempar ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Pak, meteor bukan? Saya bilang jawabannya bukan meteor. Bukan meteor. Kenapa bukan meteor? Nanti saya jawab. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lihat. Malaikat pertama tiup sangkakala, yang hancur apa? Daratan. Saudara lihat polanya. Malaikat pertama tiup sangkakala, yang hancur daratan. Malaikat kedua, dia tiup sangkakala, yang hancur lautan. Ibu Litwina Widayanti, Gunung Krakatau mungkin juga meletus. Masalahnya ini bukan meletus. Ini gunung dilempar ke laut. Gunungnya dilempar ke laut. Gunungnya ini seperti gunung, bukan gunung ya. Seperti gunung, besarnya mungkin seperti gunung, penuh dengan api, dilempar ke laut. Jadi bukan meletus. Gunung bayangkan, saudara,
Ya, bayangkan itu ada gunung besar dilempar ke dalam laut. Saudara, retakan sedikit aja di laut, tsunami. Gunung dilempar, sebesar gunung dilempar, gunungnya penuh api dilempar ke laut. Laut hancur. Jadi, sangkakala pertama heboh di darat. Darat hancur. Sangkakala yang kedua, laut hancur. Nah, ini dia Ibu Femi. Dikatakan begini, kata-kata Pak Pendeta tadi membuat saya juga memikirkan saudara-saudara saya. Apakah mereka bisa terangkat semua dan anak-anak? Saya jadi bergetar dengan keadaan itu. Makanya doa kita di akhir zaman, saudara, supaya kita terangkat bersama keluarga. Tapi doa tidak cukup. Saudara doain keluarga kita terangkat. Sorry untuk ngomong, tapi doa nggak cukup. Kita harus ajarkan orang-orang di samping kita, keluarga kita, anak-anak kita, tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Gitu. Jadi, ya. Makanya saudara jangan pernah patah semangat untuk kabarkan firman Tuhan. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Saudara bayangkan, darat sudah terbakar, laut sepertiga jadi darah. Sangkakala ketiga ditiup, sungai dan mata air itu kena sama sebuah bintang, sebuah meteor. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Saudara, Absintus ini adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah seperti sebuah tanaman. Jadi ada tanaman pahit, dan orang kalau minum tanaman itu pasti mati. Dan yang terjadi di akhir zaman, mata air sepertiganya itu berubah jadi racun, sesuatu yang sangat beracun. Ya, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saudara perhatikan baik-baik gini ya. Kita ulang ya. Sangkakala pertama ditiup, bumi terbakar. Betul. Sangkakala kedua ditiup, laut jadi darah. Dan pasti ada tsunami. Sangkakala ketiga, air jadi pahit. Saudara lihat, sangkakala ke satu, nggak ada tulisan manusia mati, nggak ada loh, nggak ada saudara. Sangkakala kedua itu nggak ada tulisan manusianya mati. Begitu sangkakala ketiga, mata air yang kena, tiba-tiba dikatakan banyak orang yang mati. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Bukan karena mungkin mereka minum airnya langsung mati. Mungkin karena mereka nggak mau minum juga, pada akhirnya nahan aus, jadi mati juga. Itu yang terjadi saudara. Ya. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Makanya saudara, ini benar-benar suasana yang sangat kelam. Sangkakala satu, daratan hancur sepertiga. Sangkakala dua, lautan hancur sepertiga. Sangkakala ketiga, mata air, sumber air minum hancur sepertiga. Sangkakala keempat, langit hancur. Kejadian luar biasa terjadi di langit. Saudara sudah tadi garis bawahi kata terpukullah. Terpukullah itu kalau dalam bahasa Yunaninya, ekplege itu bisa diterjemahkan sebagai terpukullah, tertabraklah, ya. Bisa diterjemahkan sebagai tertabraklah, bisa juga diterjemahkan terbenturlah, bisa juga diterjemahkan sebagai tertamparlah. Pertanyaannya saudara, siapa atau benda apa yang menampar matahari, bintang, sehingga sepertiga hancur? Jawabannya adalah, saya percaya itu adalah tangan Tuhan sendiri yang menghantam matahari, menghantam bintang, bulan. Kenapa? Amarah dicurahkan. Amarah atas apa?
Yang pertama, amarah Tuhan karena ada banyak orang di bumi yang sudah dikasih kesempatan bertobat, tidak bertobat juga. Yang kedua, amarah atas apa? Amarah atas orang-orang yang menyiksa orang-orang pilihan Tuhan. Ayat yang ke-13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi, saudara, yang saya mau katakan adalah begini. Yang pertama, sudah diperingatkan juga dalam Wahyu. Kalau panas, panas, dingin, dingin. Jangan tengah-tengah. Kalau saudara mau serius sama Tuhan, serius sama Tuhan. Ya. Mulai hari ini buat komitmen sama Tuhan. Kalau dulunya, saya bilang, kalau dulunya punya 10 yang jelek, minimal hari ini sisa 9. Minimal bulan depan sisa 8. Harus menuju kepada kesempurnaan. Saudara, harus hidup yang serius sama Tuhan. Saya pernah bilang bahwa Bapak Ibu, jadi Kristen itu harus fanatik. Saya ulang, jadi Kristen itu harus fanatik. Yang nggak boleh itu jadi Kristen yang intoleran. Harus fanatik. Ya, saudara kalau mau join lagi minggu depan, saudara harus udah mulai baca Wahyu pasal 9 ya. Wahyu pasal 9 mulai dibaca, biar nanti kita bahasnya jauh lebih mudah. Pesan saya yang kedua, Bapak Ibu, jadi Kristen jangan suka hubung-hubungkan yang nggak berhubungan. Jangan suka mencocok-cocokkan yang tidak cocok. Jangan kita menyebarkan hal-hal yang sifatnya nggak nyambung sama kebenaran Alkitab. Semua orang kita tuduh antikris, kita posting-posting yang berhubungan sama antikris, padahal nggak ada hubungannya. Jangan sampai, saudara, karena postingan kita, orang begitu nanti vaksin corona ketemu, jangan sampai karena postingan kita, saya nggak mau diposting karena antikris, dianya kena corona, kita yang dituntut loh nanti. Kita yang dituntut di sorga. Nangkep ya maksud saya ya? Jangan hubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Karena kalau semakin saudara belajar bahwa 666 itu tandanya bukan chip. Bukan chip. Gitu ya. Ya. Yang kedua, saudara jangan hubung-hubungkan sesuatu yang tidak berhubungan. Yang ketiga, saudara coba bayangkan malam hari ini, sebelum saudara tidur, coba saudara bayangkan apa yang terjadi kalau kita terangkat, anak-anak kita nggak terangkat. Saudara, apa yang terjadi seandainya Bapak Ibu masih punya orang tua? Kita terangkat, orang tua kita tidak terangkat. Betapa sedihnya kita. Tapi ada masanya di mana pintu anugerahnya sudah ditutup. Tapi sebelum pintu anugerahnya ditutup, maka tugas kita untuk kabarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, minimal saudara WhatsApp mereka, yuk, udah pernah baca Alkitab belum? Sampai selesai, yuk kita mulai belajar. Saudara ajak anggota keluarga juga nonton live seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kekristenan. Itu juga membuat mereka jadi waspada. Pada akhirnya pengenalan akan firman Tuhan yang akan membuat iman itu bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan boleh mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga semakin hari kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dalam kehidupan ini akan ada banyak godaan dari iblis, akan ada banyak godaan dari dosa, bahkan ada banyak godaan dari kedagingan kami sendiri. Tapi kami juga percaya bahwa hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga kami tetap akan berjuang. Sehingga nanti ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau mendapati kami tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam buat keluarga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan terus kabarkan Injil, karena kita tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.